Jumpa lagi di Skuter Custom. Nah, pada video sebelumnya itu kan kita bikin tutorial untuk ini ya, setting timing pengapian. Untuk setting timing pengapian itu kan teman-teman membutuhkan alat yang namanya itu dam busi ya. Nah, pada video tersebut kan banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara pembuatan dam busi itu ya, gitu kan. Nah, untuk edisi kali ini saya akan jelaskan atau berikan cara untuk membuat dam busi itu caranya seperti apa gitu, dan alat-alatnya apa aja. Ini saya deketin dulu videonya biar terlihat alat-alatnya yang dibutuhkan itu apa saja ya. Nah, untuk bahan-bahan yang kita pergunakan yang pertama itu ini ya, ini busi. Nah, busi sebaiknya pakai busi yang bekas saja, karena kalau pakai busi yang baru itu sayang, karena nanti kita rusakin semua. Ini bagian kacanya ini kita pecahin, bagian ini dalam ini kita pecahin juga agar bisa jadi terlihat bolong ke dalam, bolong pokoknya terlihat bolong gitu ya. Terus nanti bagian ini juga kita buang, jadi sayang kalau teman-teman pakai busi yang baru. Terus bahan selanjutnya kita pergunakan ini baut panjang beserta murnya, terus ring baut ini pakai ring yang lebar. Nah, ini untuk bautnya ini baut ukuran ini ya, ukuran baut 10 ya, atau istilahnya itu baut M6, jadi ukuran 6 mili. Ini baut panjang. Nanti baut ini nanti kita masukin ke dalam busi yang sudah kita pecahin tadi ininya, jadi udah kita bolong, karena nanti kalau kita pecahin bolongnya nembus ke sini. Jadi ini nanti bautnya kita masukin ke dalam sini. Terus alat yang selanjutnya kita pakai ini ya, jenis mur yang model panjang seperti ini biasa digunakan di ini ya, alat para tukang kayu. Ini kalau buat bikin meja atau bikin lemari kayu itu, yang agar bisa bikin bongkar pasang gitu. Jadi ini murnya dimasukin ke dalam kayu nanti buat masang si bautnya itu. Jadi untuk menghubungkan kayu itu menggunakan ini baut, ini murnya itu mur model ditanam gitu. Nah, ini namanya mur rivet ya. Untuk ukurannya sama, dia ukuran dari baut ini, baut M6 atau baut 10 ini. Nah, nanti si murnya ini nanti akan kita masukin ke dalam sini, masukin dalam lubang busi ini, dalam lubang busi ini. Nah, nanti bagian ini kita buang dulu bagian itu. Udah ya. Nah, bahan-bahan cuma ini aja. Nah, untuk alat-alatnya teman-teman bisa menggunakan nih, kayak ini kunci M10 M6 atau kunci 10 ini ya, kunci 10 mili. Ini kunci bisa pakai kunci ring atau kunci pas. Terus pakai palu, nanti palu dipergunakan untuk memecah ini bagian ini apa nih, keramik apa kaca ini, pokoknya bagian ini nanti dipecahin dengan menggunakan palu. Terus pakai alat yang selanjutnya bisa menggunakan ini gergaji ini nanti fungsinya buat memotong ini ya, di bagian apa nih, bagian plat yang menghubungkan di busi ini, bagian tengah ini. Jadi plat ini nanti kita buang, kita potong menggunakan gergaji. Teman-teman bisa pergunakan juga menggunakan ini ya, gerinda juga bisa, lebih cepat kalau gerinda seret gitu udah, jadi udah kepotong, udah lebih enak, tinggal dirapiin juga pakai gerinda. Oke, untuk proses selanjutnya kita langsung aja untuk cara pembuatan dam busi itu seperti apa. Teman-teman simak terus ya agar paham, dan nanti cara penggunaan dam busi nanti kan saya jelaskan sekalian ya, cara penggunaan dam busi, jadi biar teman-teman semuanya lebih paham lagi untuk cara setting timing pengapian. Nah, sekarang untuk proses awalnya, ini si businya yang tadi kita pecahin dulu nih, bagian keramiknya ini ya, bagian putih-putihnya kita pecahin. Lalu bisa dialasin ini pakai plat besi bisa, atau pakai di atas batu juga bisa. Yang penting gimana caranya nih agar si keramiknya ini bisa dipecahin. Nah,
sekali ketok nih langsung pecah. Bagian dalamnya juga pecahin ya, pakai paku aja ya. Nah kalau susah seperti ini bagian ini kita potong dulu nih, bagian ini juga kita ketok dengan palu nih, kita pecahin. Ini kita potong aja dulu. Ya. Kita coba ketok ke dalam. Nah dia akan kedorong keluar itu. Kita jepit seperti ini. Kalau teman nggak punya ragum ya kita tolong temennya untuk pegangin. Nah kita dorong ke dalam nih. Nah jadi ini ya teman-teman, bagian yang tersulit itu bagian yang di dalam sini. Ini keramiknya itu susah dipecahin. Kalau kita pecah-pecahin, kita ini pakai pahat juga pahatnya yang kalah. Jadi bagian ini kita ketok-ketok dari samping-samping sini, kita ketok-ketok. Jadi istilahnya memberikan efek apa ya, benturan. Jadi efek benturan agar si keramik yang dalam ini pada pecah. Jadi bagian ini kita ketok-ketok nih. Dan pastikan teman-teman jangan sampai bagian dratnya ini rusak ya kena ketokan palu ya. Jadi bagian ini nanti akan berfungsi yang akan masuk ke dalam itu head ya, dalam head block seher. Ini bagian ini jangan sampai rusak dratnya ini. Jadi kita ketok-ketok yang bagian sini ini memberikan efek apa ya, getaran agar si keramik yang ada dalam sini pada pecah, pada rontok seperti itu. Sama saya pakai tahanan ini ya, pakai besi. Teman-teman juga bisa pakai itu di atas batu bisa. Nah, ini seperti ini. Ini udah mulai pada pecah rontok nih. Jadi kalau bagian dalam sini ini udah pada pecah, udah pada rontok, nanti akan mudah dicopot semuanya, termasuk dari sini juga akan bisa lepas. Udah mau copot nih, udah pada mau keluar ya. Nah, udah pada pecah ya. Udah pada keluar. Nah, udah pada pecah nih. Nah, mantap nih. Oh, sip. Nih hasilnya seperti ini. Jadi keramiknya udah pada keluar semua. Nah, jadi ini tinggal udah nembus nih. Udah nembus. Jadi tinggal kita masukin si bautnya ini nanti. Nah, ini bautnya nanti masuk ke sini. Sip. Udah hampir jadi ininya. Nah, di dalam itu kayak ada semacam apa, ring atau kawat gitu ya dalam itu. Nah, itu tuh kita keluarin tuh. Oh, seperti ini.
Nah, udah keluar. Nah, ini bagian yang potongan itu kan masih terlihat menonjol ya, keluar, masih menonjol ke atas ini. Jadi ini kita rapiin, kita ratain dengan sini nih, dikikir aja. Kalau teman-teman pakai gerinda juga lebih cepet. Nah, kalau saya ya cara manual aja. Oke, ini udah rata ya, kita cobain. Oh, ini udah masuk nih, udah masuk. Nah, untuk alternatif lain, ini bagian ini juga kita kikir aja, kita kurangin dikit-dikit. Kita kurangin dikit-dikit. Ini saya dapatnya dari ini, bahannya ini yang aluminium, jadi lebih gampang si moripetnya ini. Pastikan ngikirnya juga rata ini ya, jadi agar masuk ke dalamnya juga agak presisi, nggak terlalu presisi banget juga nggak apa-apa. Nah, ini udah masuk seperti ini. Nah, ini enak nih, tinggal kita tarik dengan ini, dengan bautnya. Nah, ini caranya, kita copot dulu ini nih, kita dalemin dulu si murnya, terus masukin ring. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita ini masukin ke dalam. Nah, ini kan di dalam ini kan ada dratnya nih, si mur rivetnya ini. Nah, seperti ini. Terus bagian belakangnya kita kunci dengan ring, dengan mur juga. Nah, cukup. Bagian ini kencengin dulu. Dah. Nah, ini fungsinya ini sekarang. Nah, ini anggap aja sebagai kayak trackernya. Ini buat narik si mur rivetnya ini agar masuk ke dalam bolongan yang di dalam sini, busi ini ya. Seperti itu. Tinggal kita nih, yang satu tahan dengan menggunakan ini tinggal kita puter kayak ngencengin gitu. Situ kan ketarik ke dalam nih, pelan-pelan ketarik ke dalam biar enak terlihat di video. Ini saya jepit sini. Nah, nanti akan terlihat jelas, ini akan ketarik ke dalam. Tinggal kita kencengin aja ini. Dia ketarik ke dalam. Ini kan, dah mantap nih. Pastikan benar-benar kenceng. Nah, udah selesai. Gimana hasilnya? Ini kita copot. Tinggal kita kendorin nih ya. Nah.
Nah, seperti ini, dia udah masuk ke dalam nih, mau rivetnya ke dalam situ. Nah, kalau seperti ini fungsinya si bautnya ini bisa kita setel ya, kita setel. Dia bisa pendek karena menyesuaikan. Kadang-kadang ada yang mesinnya itu yang kompresinya itu kalau yang kurang itu, jadi istilahnya antara si head dengan si sehernya itu agak jauh, jadi si dam busi ini ya harus agak lebih masuk ke dalam. Jadi fungsinya si baut ini dia bisa disetel, dia bisa dimasukin ke terlalu dalam banget bisa, terus dia bisa dipendekin juga bisa. Seperti ini, udah seperti ini kan, ini tinggal dikunci bagian ini, tinggal dikencengin bagian ini. Nah, ini udah ngunci, udah selesai ini dam businya. Nah, untuk selanjutnya akan kasih tahu gimana caranya penggunaan dam busi ini seperti apa, dan bagaimana cara bisa ini bisa disetel bautnya maju atau mundur, menyesuaikan dari si head sama piston yang kita pergunakan itu, dia agak masuk ke dalam, atau mungkin dia kompresinya emang dibikin kompresinya padat, berarti antara si piston dengan si headnya ini lebih dekat lagi, jadi posisi si bautnya ini harus semakin lebih pendek, jadi pendekin, diputar ke arah keluar sini, jadi bagian ini agak mepet dengan si drat businya ini. Jadi kalau dia kompresinya agak kurang, atau istilahnya dibikin kompresinya kurang, nggak terlalu padat, jadi si bautnya ini nanti bisa kita setel, kita majuin lagi, jadi kita jauhin ke arah sini, kita jauhin dari si drat businya ini. Nanti untuk caranya seperti apa, nanti sekalian langsung kita praktekin aja ya, biar lebih jelas, lebih enak penjelasannya. Nah, agar si bautnya ini kan ujungnya masih tajam nih, agar tidak melukai si sehernya, karena nanti kan sehernya fungsinya akan mentok ke sini nih, si sehernya akan naik turun, dia akan mentok ke sini. Nah, ini kan posisinya masih tajam nih, ini kita bikin tumpul ya, ini ya, kita bikin tumpul dengan menggunakan kikir, atau teman-teman menggunakan gerinda malah lebih cepat. Ini kita bikin tumpul. Nah, ini mantep nih, udah tumpul nih, udah selesai. Sekarang tinggal kita praktekin gimana cara penggunaan si dam busi ini. Nah, sekarang saya akan bikin simulasi ya untuk penggunaan si dam busi ini, yang fungsinya untuk menentukan TMA ya. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan TMA itu apa. TMA itu adalah titik mati atas, atau posisi seher itu pada posisi paling atas sendiri, atau paling ujung atas. Nah, kalau untuk krek as itu kan nih modelnya dia kan bulat nih, contoh aja nih, bulat. Ini ada pen, ini pen di krek asnya, terus ini dia ada stang seher, ini contohnya stang seher ya, atau connecting rod. Nah, di stang seher ini dia kan ujungnya itu ada piston atau seher. Nah, untuk putaran si kerkas ini, dia adalah muternya adalah searah jarum jam ya, seperti ini. Nah, ini pada waktu ini kan ini ada di, ya perkiraan ada di sekitar di ujung di lingkaran ini. Contohnya di porosnya di sini nih, porosnya di sini. Jadi kalau dia muter ke arah jarum jam, muter ke arah sini, dia si posisi sehernya akan kedorong tuh maju ke depan. Nah, di sini kan ada ini blok seher di sini. Nanti sini ada head, contohnya ini ada head. Nah, pada posisi si seher ini akan sampai di ujung paling atas atau sampai TMA. Nah, dia kan muter nih seperti ini, dia akan muter nih si kerkasnya.
Nah, nanti kalau pada waktu dia posisi si pen sehernya ada di sini, ini posisi stang sehernya di sini, dan ini sehernya. Nah, kalau udah posisi lurus seperti ini posisi disebut yang TMA, dia posisi paling ujung di atas. Jadi dia posisi paling paling ujung mendekati dengan si headnya ini, dengan head block seher. Nah, kalau dia arah putarannya seperti ini, dia searah jarum jam. Jadi dia akan membentuk lingkaran itu 360 derajat. Jadi kalau sudah sampai di ujung paling atas, seperti ini, dia adalah posisi di 360 derajat. Nah, kalau teman-teman mempunyai indera perasa yang bagus, itu bisa aja kalau menentukan TMA dengan cara di ujung di lubang busi di headnya ini dicolokin ini obeng. Tapi kan akan susah menentukan posisi apakah benar itu posisinya udah benar-benar TMA gitu kan. Jadi kalau cara yang paling bagus itu adalah dengan menggunakan dam busi ini. Fungsi dam busi ini nanti adalah dia akan di sini untuk mentokin si seher, posisi mentokin seher. Nanti kita puter berlawanan jarum jam untuk si kerkasnya ini, kita putar berlawanan jarum jam, dia akan mentok lagi di sini. Jadi nanti akan membentuk sudut segitiga. Nih, saya bikin simulasinya seperti ini. Ini contoh. Ini pada waktu putaran awal seperti ini. Set, nggak bisa rapi untuk lingkarannya. Dia akan mentok di dam busi di sini. Dia muter searah jarum jam. Nah, dia akan mentok di dam busi di sini. Saya mentok di dam busi. Terus kita mulai lagi puter searah sebaliknya, nanti akan ketemu lagi di sini. Nah, ini mentok lagi dam busi. Nah, ini pertemuan dua titik ini nanti kan kita tandain di magnet ya. Di magnet nanti kita tandain pertemuan antara mentoknya si seher itu ke dam busi. Nah, dari pertemuan kedua ini contohnya ini asnya, karena ini dipentokin dengan dam busi pada waktu diputer searah jarum jam. Ini udah mentok, kita kasih tanda di magnet, terus kita putar sebaliknya sampai mentok lagi di dam busi. Jadi udah dapat 2 titik. Nah, yang disebut TMA nya itu di mana? Jadi pertemuan dari 2 titik ini, 2 garis ini yang nanti kita tandain di magnet, itu kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2, ini contoh tengahnya di sini. Nah, ini yang disebut dengan TMA atau titik mati atas. Jadi posisi seher itu paling atas, atau posisi piston itu paling atas, itu di sini nanti. Nih, ini disebut TMA. Jadi seperti itu. Nah, ini simulasinya seperti ini. Jadi kenapa dia membutuhkan bantuan dam busi? Itu adalah pada waktu dia muter itu agar bisa mentok ke sehernya. Ini posisinya posisinya seher mentok di satu tanda, 1 titik, terus kita puter sebaliknya, nanti akan mentok lagi. Nanti akan mendapatkan 2 tanda di sini. Jadi untuk menghambat si piston itu benar-benar akan sampai ke atasnya, sampai di puncak. Tapi kalau posisi puncaknya itu kalau kita tidak bisa melihat atau tidak punya indera perasa yang benar-benar, kalau kita melihat dengan mata, kita lihat di lubang businya, oh itu posisi seher udah paling atas, tapi kan kita nggak bisa menentukan nanti posisinya titiknya yang benar-benar pas itu di mana. Jadi nanti kita tandain dengan bantuan dengan jarum, nanti kita tandain di magnet. Nah, itu kita membutuhkan alat yang namanya ini dam busi ini. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan simulasi ini. Jadi sekarang langsung kita praktekkan saja cara menentukan TMA langsung di mesin ya. Jadi kita langsung simulasi di mesin. Nah, sekarang kita akan langsung praktek gimana caranya menentukan si TMA itu, atau si titik mati atas, atau posisi seher paling ujung di atas, atau posisi piston paling di ujung di atas. Jadi kita pergunakan ini jarum. Terus yang kedua
di dam busi yang sudah kita bikin tadi. Nih, yang pertama kita pasang dulu nih jarumnya seperti ini. Ini banyak teman-teman yang menanyakan jarum ini posisinya gimana sih cara masangnya. Nah, teman-teman bisa pakai apa aja, bisa pakai bekas kawat atau pakai dari bekas plat nomor gitu. Yang penting posisi di ujungnya ini nanti harus sejajar dengan si porosnya ini, poros dari tengah-tengah ini kan porosnya dari ini dari krek as ini, seperti ini dulu. Nah, ini kita tepuk nih, ini posisinya harus sejajar dengan poros, jadi posisi ujung ini, jadi patokannya ujung jarum ini ya, bukan yang dipasang yang di reng ke sini bautnya, bukan, tapi ujung jarum ini sejajar dengan poros. Kita ukur nih, kita cek nih apakah sudah sejajar atau belum. Ini dengan menggunakan penggaris nih seperti ini, kita belokkan sedikit. Nah, ini posisi ini udah sejajar seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman menentukannya. Jadi posisi jarum ini, ujung jarum ini sejajar dengan poros dari ini nih, dari mur magnet. Ini kan dari sambungannya dari as, dari krek as. Itu udah seperti ini, tinggal kita pasang dam businya dulu, kita pasang nih dam busi yang tadi kita bikin. Pasang terus dikencengin ya. Nah, terus dam businya kita kencengin. Benar-benar kenceng ya, kenceng. Dan kita putar searah jarum jam, ini udah mentok seperti ini. Kita coba dulu, kita tandain di sini. Jadi kenapa sih dam businya sebaiknya kita bikin bisa disetel panjang atau pendeknya, jadi agar pentokan si businya ini nggak terlalu kejauhan si dam businya. Dan nanti kita ngukurnya kejauhan, ini kejauhan seperti ini contohnya seperti ini. Kasih tanda juga di sini. Jadi posisi yang tadi titiknya ada di bawah sini jauh banget ya. Ini yang satunya nih, kita lihat di sini. Di sini nih kita kasih tanda sini. Kita putar sebaliknya. Ini di sini, ini terlalu kejauhan menurut saya, jadi kita ngukurnya tengah-tengahnya ini menurut saya terlalu ribet jadinya. Kalau teman-teman nggak masalah nggak apa-apa, tapi ini terlalu kejauhan, kita mengukur setengahnya itu jauh banget, mentokannya si dam busi terlalu jauh. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini si bautnya ini kita kendorin, kita putar ke atas, kita tarik ke atas, kita kendorin. Nah, ini tadi karena si dam businya terlalu kejauhan ke dalam, jadi mendapatkan dua titik itu yang saling jauh, jadi agak jauh, jadi jaraknya segini. Jadi untuk mendapatkan kedua titik pentokan dari dam busi itu agar lebih pendek, lebih dekat, ini kita kendorin ini bautnya. Jadi ini kenapa tadi kita bikin dam businya agar bisa disetel tuh seperti itu. Nah, kita kendorin terus kita putar ke atas, kira-kira aja dulu ya segini, udah cukup nih. Terus kita kentengin ini murnya sampai benar-benar kenceng, udah cukup. Nah, sekarang tinggal kita putar searah jarum jam. Nah, dapatnya di sini. Nah, dia ada tadi yang titik yang tadi yang percobaan pertama tadi di sini ya, sekarang udah ada perubahan di sini karena si posisi
dam businya, jadi baut yang setelan dari dam businya udah kita kendorin, jadi kita jauhin ke atas, kita dorong kita putar ke atas. Ini udah dapatnya di sini. Sekarang tinggal kita kasih tanda di sini. Kelihatan ya teman-teman di sini. Nah, sudah saya deketin kameranya. Nah, dapatnya di sini. Tadi sebelumnya di sini agak jauh. Ini sekarang udah berubah. Sekarang posisinya di sini. Sekarang tinggal kita putar ke arah sebaliknya. Jadi kita putar ke arah sebaliknya. Jadi berlawanan jarum jam. Nah, ini tanda yang tadi udah bisa kita lewatin. Nah, sekarang udah dapatnya sekarang ini dari kedua titik, dapatnya dari sini. Ini titik yang pertama, itu yang kedua di sini. Nih. Nah, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, kalau dari simulasi yang tadi, jadi kalau kita putar searah jarum jam, kita udah dapatnya titik di sini. Kita ulang lagi, kita putar searah jarum jam. No, dapatnya titiknya ini. Nih titik yang pertama. Terus kita putar balik berlawanan jarum jam. Dapat titik yang kedua di sini. Nah, dari pertemuan dua titik ini tinggal kita bagi dua, itu yang disebut dengan TMA. Jadi kedua titik ini tinggal kita bagi dua, kita ukur nih. Tinggal kita ukur nih. Nah, ini titik yang kedua di situ. Ini titik yang pertama di sini. Saya hitung nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6 cm nih. Pas banget 6 cm atau 60 mili 6 cm. Nah, kalau kita bagi dua itu kan jadinya 3. 6 dibagi 2 itu 3 kan. Nah, tinggal kita hitung nih, 1, 2, 3. Ini 3 di sini ketemunya. Nah, titik yang di tengah ini yang disebut dengan TMA. Jadi ini disebut TMA, titik mati atas. Yang disebut TMA itu di sini. Tugasnya dam busi udah selesai, tinggal kita lepas. Nah, ini ya, ini tugas dam busi udah selesai, udah kita lepas karena kita udah mendapatkan dua tanda dan kita udah menemukan TMA nya. Nah, jadi ini tadi ya, garis yang di tengah ini, jadi hasil pembagian dari kedua titik yang udah kita ukur tadi dengan menggunakan dam busi itu, ketemunya TMA nya tuh di sini. Ini yang disebut dengan TMA. Ini TMA. Ini tuh TMA. Nah, kalau posisi timingnya nanti posisinya ada di mana? Kalau timingnya nanti, kalau tinggal kita ukur derajat pengabdiannya dari mesin ini berapa. Contoh, ini mesin ini ada mesin PX, jadi ya derajat pengabdiannya adalah 21 derajat. Jadi posisi 21 derajat nanti akan posisinya ada di sebelah sini. Kalau teman-teman pengen lebih lengkap, lebih jelasnya untuk menentukan derajat pengabdiannya seperti apa, atau menentukan derajat pengabdian mesin ini dapatnya di 21 derajat itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Jadi cara
menentukan timing pengapian yang pas, nah dengan menggunakan timing LED kalau di edisi video saya yang sebelumnya. Nah untuk yang edisi sekali ini kan teman-teman udah banyak yang pada menanyakan gimana caranya membuat dambusi. Jadi pada tahapannya seperti yang udah saya jelaskan tadi untuk cara pembuatan dambusinya, dan saya udah bikin simulasinya cara menentukan TMA nya dengan menggunakan dambusi itu seperti apa. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi oke teman-teman, cara membuat dambusi sudah saya jelaskan tadi, bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan agar bisa menjadi seperti ini dengan wujud seperti ini, wujud dambusi seperti ini. Nah untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.